Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Ahmad Fadlullah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tokoh teori sosiologi klasik Auguste Comte dan pemikirannya. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang riwayat hidup Auguste Comte. Paham positivis muncul di Prancis yang dipelopori oleh Auguste Comte. Ia lahir pada tahun 1878 di kota Montpellier Selatan. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Ia adalah seorang pegawai kerajaan dan pengadut agama Katolik yang soleh. Ia menikahi Caroline, seorang bekas pelacur yang nampaknya dari perkawinan itu adalah satu-satunya kesalahan besar yang ada di dalam hidupnya. Pada tahun 1814 sampai 1817, Comte belajar di sekolah politeknik di Paris. Pada tahun 1817, dia diangkat menjadi sekretaris Saint-Simon. Akan tetapi kemudian Comte memisahkan diri ketika menerbitkan buku Sistem Politik Positif. Diterbitkan dan disusul dengan karangan-karangan selanjutnya pada tahun 1842 Masehi. Dari sini kemudian Comte dianggap sebagai orang yang pertama kali memakai istilah sosiologi, meski ada yang beranggapan lain. Misalnya Erikson yang mengatakan bahwa yang lebih menjadi sumber sosiologi adalah Adam Smith atau moralis Scottish pada umumnya. Auguste Comte atau nama lengkapnya adalah Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, tahun lahir 1798. Pendiri aliran filsafat positivisme ini telah menampilkan ajaran yang sangat terkenal, yaitu apa yang disebut hukum 3 tahap. Melalui hukum inilah ia menyatakan bahwa sejarah umat manusia baik secara individual maupun secara keseluruhan telah berkembang menurut 3 tahap, yaitu tahap teologi atau fiktif, tahap metafisik atau abstrak, dan tahap positif atau ilmiah atau real. Secara eksplisit pula ia tekankan bahwa istilah positif suatu istilah yang ia jadikan nama di bagian filsafat yang bentuknya sebagai sesuatu yang nyata, pasti, jelas, bermanfaat, serta sebagai lawan dari sesuatu yang negatif. Selanjutnya yaitu 3 tahap sejarah Auguste Comte. Yang pertama, tahap teologis. Tahap ini merupakan periode terlama dalam sejarah karena awal mula perkembangan akal budi memakai gagasan keagamaan yang belum adanya penguasaan atas makhluk lain. Tahap ini pun dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode fetisme, periode politeisme, dan periode monoteisme. Tahap kedua yaitu tahap metafisik, tahap transisi dari teologi ke tahap positif, di mana segala gejala sosial terdapat kekuatan yang dapat terungkapkan, ditemukan dengan akal budi. Namun di sini belum adanya verifikasi, meskipun penerangan dari alam sendiri, tapi belum berpangkal pada pada data empiris. Jadi bisa dikatakan masih pergeseran cara berpikir manusia. Yang ketiga, tahap positif. Di tahap ini gejala alam dijelaskan secara empiris namun tidak mutlak. Selanjutnya yaitu Auguste Comte dan positivisme. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada atau eksis dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam atau natural laws. Selanjutnya, ciri-ciri positivisme. Yang pertama yaitu objektif atau bebas nilai. Yang kedua, fenomenalisme. Yang ketiga, nominalisme. Yang keempat, reduksionisme. Yang kelima, naturalisme. Yang keenam, mekanisme. Itu tadi ada 6 ciri dari paham positivisme. Terus selanjutnya yaitu pengaruh positivisme Auguste Comte. Pemikiran positif Auguste Comte dalam ilmu pengetahuan sosial memiliki pengaruh yang luar biasa.
Prinsip-prinsip positivisme ini dalam ilmu sosial seolah-olah sudah diterima begitu saja oleh para ilmuwan sosial tanpa kritik. Para ilmuwan sosial termasuk dalam bidang psikologi tidak mempermasalahkan apakah metode dan asumsi ilmu yang digelutinya itu sama dengan yang lain atau tidak. Mereka langsung saja melakukan penelitian dan menerapkannya dalam praktek pekerjaan mereka sehari-hari. Pemikiran positivistik sudah menjadi landasan yang sangat kuat dalam metode penelitian kuantitatif. Akan tetapi, sejumlah ilmuwan sosial tidak puas dengan positivisasi mereka. Mereka mencoba mengkritik metode-metode penelitian yang berdasarkan pada positivisme yang bercirikan metode kuantitatif itu. Adapun kritik atas positivisme Auguste Comte, yaitu ada pernyataan bahwa suatu teori haruslah dapat diverifikasi, tidaklah dapat diverifikasi. Artinya, teori yang dikembangkan oleh pemikir positivisme logis ini dapat dikenai kritiknya sendiri. Maka teori ini juga problematik secara internal. Akan tetapi, walaupun ide-ide yang dipaparkan di atas dominan di dalam perdebatan filsafat ilmu pengetahuan, tetapi realitas aktual secara praktek ilmu pengetahuan sendiri, terutama teori relativitas dan fisika kuantum, ternyata tidak sesuai dengan ide-ide positivisme logis ini. Karl Popper dengan teorinya juga bersikap kritis terhadap tesis-tesis dasar positivisme logis, serta menunjukkan pentingnya perannya proses klasifikasi di dalam perumusan dan perubahan suatu teori. Yang lebih signifikan lagi, ada beberapa pendapat seperti yang dirumuskan oleh Thomas Kuhn yang melihat bahwa teori-teori ilmu pengetahuan selalu sudah berada di dalam sebuah pandangan dunia tertentu. Oleh sebab itu, perubahan radikal di dalam ilmu pengetahuan hanya dapat terjadi jika seluruh pandangan dunia yang ternyata sudah tidak lagi memadai dan diganti yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.